Oke, gimana kabarnya Sarah? Baik, baik, Miss. Baik, Alhamdulillah. Nuri gimana? Gak kelihatan nih. Oke, gimana Fatan kabarnya? Mana nih Fatan? Oke, jadi sebelum kita mulai materi, kita main game dulu sebentar. Wait, kan saya share dulu linknya. Hmm. Hmm. Main. Oke, boleh join dulu itu ke link yang udah Kak Nisa kirim. Jadi kita akan main tebak lagu. Bukan saya screen dulu. Udah pada gabung? Wait. Ada yang belum bisa gabung? Saya stop share dulu. Oke, ini udah ada siapa ini ya? Akuatik. Oke, yang lain yuk ditunggu. Kita main game dulu. Kita main game tebak lagu dulu. Oke, oke, Fatan udah. Ini siapa Akuatik ini? Aku, Miss. Oke, Sarah. Nuri yuk, ditunggu yuk. Hmm. Oke, gimana Nuri? Bisa join? Oke, kita coba 1 menit lagi ya. Untuk kita mulai gamenya. Ini nanti lagunya bukan ini ya. Bukan dari Kak Nisa ya yang pilih playlistnya. Dia langsung dari sini, dari webnya dia. Kak Nisa juga nggak tahu lagunya apa aja. Apakah sudah ini? Oke. Coba lah, tetap join aja ya Nuri. Kayaknya nanti juga otomatis ini deh. Ada langsung gabung ke roomnya deh ini. Oke, kita mulai. Hmm, 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 hmm. Oke, wait. Hmm, berapa ya? Hmm, oke,
Jujur kan saya nggak tahu. Oke, kan itu juga nggak tahu ya ini ya lagu-lagunya ya. Ini nanti ada 10 lagu. Oke, sementara Fatan ya ini ya. Wih, Fatan nih yang menduduki peringkat pertama. Ya, sih. Kok nggak ada yang kamu tahu ya? Oke, yang kedua ada Sarah, yang pertama Fatan. Oke, nggak familiar ya lagunya. Hmm. Oke, Fatan ya masih memimpin ya. Ini 3 lagu lagi. Coba milihnya, Mbak ini lagunya. Ini Sarah sama Fatan banyak tahu lagunya ya. Ini hampir betul semua loh. Betul. Apa lagi judulnya? Oh, iya, iya. Lupa judulnya. Satu lagu lagi. Oke, pemenangnya Fatan ya ini ya. 1.237 poin. Oke, oke. Kita cukupkan seru-seruannya ya. Jujur nggak banyak yang Kak Nisa tahu nih tadi lagu-lagunya. Tadi banyak yang tahu ya. Itu lagu dia apa sih di TikTok? Apa sih? Nggak sering Iya. dengar Spotify. Lempar. Oh, iya, iya, iya. Padahal tadi Kak Nisa milihnya apa ya tadi ya? Viral playlist. Tapi Kak Nisa nggak tahu jujur. Kalau itu sesuai kayaknya ya sama playlistnya Fatan ya. Atau playlistnya Sarah juga sama Nuri. Nggak ada, Miss. Nggak ada. Ya kita playlistnya agak beda nih kayaknya. Oke, next kita akan seru-seruan lagi.
Sekarang kita akan masuk ke materi kita hari ini. Hmm, Oke, Oke, masih loading ya. Nuri, kenapa Nuri kameranya nggak ada suaranya? Nggak apa-apa, nanti bisa lewat chat aja ya. Kalau misalnya ini mikrofonnya juga agak bermasalah, nanti lewat chat aja. Oke, jadi hari ini kita belajar perintah berkondisi. Oke, seperti yang tadi udah kita lakukan ya, tadi kita main game. Ketika kita nebak lagu, kita dapat poinnya ya. Kalau misalnya nggak bisa menebak dengan benar, kita nggak bisa dapat poin. Nah, sama halnya kayak perintah berkondisi di Python. Jadi dia akan melakukan, contohnya di sini ya, kita ada contohnya toko kue, dia punya sistem yang untuk merekomendasikan gitu apabila eh, pelanggan itu dia menyukai permen, si sistemnya itu akan menyarankan lollipop gitu. Oke, nah di sini ini adalah perintah berkondisinya ya. Jadi ketika ya, apabila pelanggannya itu menyukai permen, dia akan mengeluarkan output lollipop. Tapi kalau tidak, dia akan mengeluarkan outputnya kue gitu. Oke, ini Dira ya. Selamat bergabung langsung. Ini ya, diikutin aja, kita baru mulai kok. Tadi habis main game dulu soalnya. Oke, jadi ini ya, perintah berkondisi itu ketika kita punya syarat ya. Misalnya kita melakukan sesuatu, ya itu nanti hasilnya apa, kalau tidak itu hasilnya apa gitu. Oke, jadi untuk menentukan suatu keputusan gitu. Oke, kayak tadi main game juga kita semisal jawab dengan benar, dapat outputnya dapat poin. Kalau tidak menjawab dengan benar, kita nggak dapat poin gitu. Nah, nantinya perintah berkondisi ini pastinya akan berkaitan sama ya dan tidak ya. Ada true, ada false. Kalau misalnya kondisinya itu terpenuhi, dia akan menjalankan yang true atau yang ya. Kalau misalnya kondisinya tidak terpenuhi, dia akan menjalankan yang false. Nah, true dan false ini dia disebut tipe data ini, Boolean. Jadi, tipe data Boolean ini dia hanya punya dua nilai, true sama false. Gini ya, Boolean. Oke, di sini kita punya, nah di sini misalnya, di sini kita input persediaan barang di suatu toko misalnya. Terus di sini kita juga input berapa barang yang pengen dibeli. Nah, di sini ketika kita input 150, terus yang dibeli 114, kita cocokkan dengan kondisi ini ya. Ketika dalam persediaan barang itu dia lebih besar, lebih banyak dari yang dipesan, maka dia perintahnya akan terpenuhi dan dia akan menghasilkan true. Karena 150 dia lebih besar dari 114. Ya kan? Nah, semisal Kak Nisa inputkan di sini barang persediaannya itu 109. Terus kalau yang dibeli itu 80. Dia akan menghasilkan output apa? Ada yang tahu?
Kalau misalnya benar, dia akan menghasilkan true. Kalau misalnya salah, dia akan menghasilkan false. Ada yang tahu hasilnya apa? 109 sama 80. Jadi kita cocokkan lagi di sini dengan kondisi ini. Dengan kondisi yang ada di program. 109 sama 80 dia lebih besar. Ya kan, dia lebih besar. Jadi dia akan menghasilkan tetap sama, true. Itu ya. Beda lagi kalau dibalik. Misalnya 80 sama 109. Nah, dia kan tidak memenuhi ya untuk syarat ini. Maka dia akan menghasilkan false. Gitu. Kalau misalnya perintahnya terpenuhi, dia akan true. Kalau misalnya perintahnya benar, dia akan false. Oke. Nah, di sini nanti kondisinya kita akan pakai ini, operator perbandingan. Jadi ini tandanya tetap sama ya, lebih besar dari, kurang dari. Terus kalau misalnya sama dengan atau setara, dia sama dengannya 2 kali. Nah, kalau tidak sama dengan, dia pakainya ini, tanda seru sama ini, sama dengan. Itu artinya tidak sama dengan. Nah, terus ini kurang dari sama dengan. Sama yang lebih dari sama dengan. Sudah tahu yang ini? Perbedaannya sama yang ini aja. Misalnya, syaratnya adalah punya koin punya koin 500. Oke. Nah, ketika kita hanya punya 500 pas, dia akan masuk ke sini ya, sama ke sini. Karena dia ada sama dengannya. Jadi 500-nya masih termasuk kondisi yang benar. Tapi kalau misalnya di sini, dia nggak akan masuk ya. Misalnya uang minimalnya 500 koin. Tapi di sini kita hanya punya 500 koin. Dia harus lebih besar. Dia tidak terpenuhi. Kalau di sini juga tidak terpenuhi. Gitu ya. Jadi angkanya masih, kalau misalnya angka itu minimal, dia akan masih termasuk kalau pakai tanda yang sama dengan ini. Oke. Terus ini juga sama ya. Jadi nanti kita buat kondisinya itu dimasukkan ke variabel. Ini tergantung ya sama soalnya. Nanti contohnya di sini program menanyakan banyak persediaan coklat, lalu menentukan jika persediaan harus diisi kembali. Banyak minimum dari permen di persediaan adalah 50. Jadi kita buat kalau misalnya persediaannya itu kurang dari 50, kita harus menambahkan stok ya, kita butuh pengirimannya. Nah, kita tinggal di sini. Inputannya, kita buat dulu inputan persediaannya berapa yang di toko. Terus di sini sudah ada ya, batas minimum persediaannya itu 50. Nah, kita buat operasi matematikanya di sini. Perintah kondisinya di sini. Ketika di toko itu kurang dari banyak minimum, dia akan butuh pengiriman. Nih, ketika inputnya, nah ini. Ketika inputnya 50 pas, dia akan false. Tapi beda lagi kalau misalnya pakai kurang dari sama dengan. Kalau misalnya kita input 50, dia akan true. Nih, gitu ya. Sudah paham bedanya? Sampai di sini. Oke, nah kita lanjut ke operasi logika campuran. Dia ada AND sama OR. Bedanya apa? Kalau AND dia harus dua kondisinya itu terpenuhi. Tapi kalau OR dia boleh salah satu aja. Misalnya, Kak Nisa minta tolong sama Sarah misalnya. Tolong ambilkan
buku dan pensil. Nah, jadi Sarah harus membawa buku sama pensil, ya kan? Nah, tapi kalau Kak Nisa bilang, Sarah boleh minta tolong ambilkan buku atau pensil. Jadi itu salah satunya aja nggak apa-apa kan? Boleh buku aja, boleh pensil aja. Nah, itu bedanya. Kalau and, dia dua-duanya harus terpenuhi. Tapi kalau or, dia cukup salah satu aja, maka dia akan bisa true. Oke. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang jelas? Aman? Aman. Oke. Oke, kalau gitu kita langsung dibuka LMS Algonova-nya. Ya. Kita ke lesson 5. Ini sambil dibuka dulu yang lesson 5, terus yang pertama dulu ya, seperti biasa. Yang perintah berkondisi ini ya. Terus yang toko roti kondisi yang pertama ini. Oke, boleh dijawab dulu. Hmm, Oke, boleh dikerjakan dulu ya. Nanti yang pas eh, pengerjaan soalnya, kalau misalnya ada yang udah tahu gimana langsung aja dijawab ya. Nanti kalau misalnya ada yang masih bingung, nanti bareng sama Kak Nisa. Oke, dilanjutkan dulu. Oke, kalau ada yang bingung langsung aja ya ditanyain Kak Nisa. Nanti sambil Kak Nisa cek di netnya teman-teman gitu. Nah, yang nomor 5 itu gimana? Nomor 5. Oke, udah sampai nomor 5.
Oke, nah di sini dia adalah disuruh memasukkan password. Passwordnya adalah ini ya, Twitter 111. Di sini sudah ada inputannya. Nah, di sini nanti kita tambahkan kondisi di baris ketiga. Jadi, logikanya adalah jika password sama dengan Twitter 111, dia akan login true. Jadi kita pakai yang setara, pakai tanda apa? Sama dengan 2 kali. Oke, udah cukup seperti ini aja. Miss, yang nomor satu jawabannya apa? Oke, wait. Twitter 111. Oke, gini ya. Cukup ditambahkan sama dengannya 2 kali. Oke, ini. Makasih, Kak. Oke, ini ya, tipe data boolean dia hanya bisa true dan false. Benar atau salah. Oke, sudah, Sarah? Miss, sorry tadi yang Ya, nomor 5 apa? oke. Ini ya, cukup ditambahkan sama dengan 2 kali aja di baris ketiga. Oke, Makasih, Miss. oke. Oke, ini udah. Nanti kalau misalnya ada yang ketinggalan, langsung share screen aja. Nanti Kak Nisa kopikan di layar gitu kalau misalnya yang kode-kode. Nah, di sini ada nomor 6 ya. Dia ini. Kalau misalnya kuenya dia masukkan eh, kategorinya itu kue sama rasanya itu coklat, dia akan print true. Di sini inputannya sudah. Nah, di sini ini kita lihat belum lengkap ya di baris kelima. Jadi sama kayak yang nomor 5 tadi. Jika kategori itu sama dengan kue, dan ini kan dia ada 2 kondisi dan harus terpenuhi semua. Jadi dia pakai operator N. Jadi ini sama dengannya 2 kali. Kita pakai operator N. Terus rasa sama dengan dua kali ya. Ini ya. Sama dengan coklat. Oke. Berikutnya kue coklat. Oke, gitu ya. Nah, di sini kenapa false? Karena di sini kan saya nulisnya tidak sama ya sama ini. Gitu. Yang penting adalah ini operatornya ini eh, harus paham ya ini ya. Dia berarti setara artinya atau harus sama dengan jawabannya ya harus sama dengan kue. Kalau dia nggak kue, dia akan false. Hmm. Bukan cek. Oke, nomor 6 udah. Nanti kalau ada yang belum, langsung share screen aja ya. Terus bilang aja nomor berapa. Oke, nah kita di nomor 7. Di sini ini ada 2 kondisi nih. Pembeli ingin membeli kue kering, terus siap membayar 500 koin atau kurang. Oke, di sini kita buat inputannya dulu ya ini ya. Input, masukkan tipe dari 12. Terus di sini input lagi.
harga yang cocok. Oke, nah diingat kalau di sini kita outputnya adalah ini ya, angka. Jadi kita harus tambahkan apa di sini? Integer. Oke, nah setelah itu kita buat kondisinya ini ya. Kita buat variabel bebas eh, kategori sama. Berarti tadi sama dengan kue kering. N berarti dia 500 koin atau kurang. Berarti kalau 500 dia masih boleh. Jadi kita pakai kurang dari sama dengan 5. Kita tinggal print aja di sini. Tawarkan produk sebagai ini ya, promosi. Nah, di sini udah ada ya ini ya. Sudah ada operasinya. Tawarkan produk sebagai promosi. Sama ya kayak ini. Terus nanti tinggal dipanggil variabelnya. Variabel yang untuk menampung kondisinya. Oke. Bentar, sambil Kak Nisa cek dulu. Oke, Sarah gimana? Nomor 5. Ada yang bingung? Tinggal ditambah sama dengan di baris ketiga. Kategori sama dengan, apa tadi ya? Oh, password. Password sama dengan Sweet Store 111. Oke, password minus W. Kan ngebut nih ya. Oke, yang lain nomor 7. Boleh dilanjutkan dulu. Bisa isi. Nah, ini. Fatan yang baris ke-6, yang soal bintang itu ya, dia nggak perlu pakai ini, nggak perlu pakai tanda kurung. Dihilangin aja kurung-kurungnya itu. Terus Miss, dia pakainya itu per semua. Hmm. Nah, dia pakainya N or N. Hmm, N or. Dia pakainya nanti operasinya N or sama N. Oh, ini ada dua ya. Ini udah benar terbuka, tapi pencet centangnya nggak bisa. Udah bisa. Oke. Biskuit Coba share screen yang dulu. lain. Sama Kak. Udah ini. Oh, ini. Kayak gini operasinya. Wait. Jadi dia ada ini. Sepasang-sepasang. Kalau produk sama krim, dia bisa. Atau biskuit sama krim atau biskuit sama selai gitu. Biskuit yang rasa. Mm-mm. Oke, yang lain gimana? Aman? Kalau ada yang ketinggalan, bingung, langsung share screen aja ya. Miss yang Mm-mm. login nggak ada kolomnya.
Oke, boleh share screen dulu. Login. Oke, udah. Tapi di sini ditambahkan sama dengannya 2 kali ya. Kalau setara dia sama dengannya 2 kali. Di stop dulu ininya. Oke. Koma false ya. Ya udah bisa hafalkan. Oke, nah di sini Sarah, ini ditambahkan, di stop dulu, ditambahkan variabel oke. With product include in the green or brown. Rasa. Oh, isi. Berarti di sini isi. Rasanya diganti isi. Karena variabel punyanya Fatan isi. Oke, nah ini punyanya Fatan kan udah betul. Tinggal ditambahkan. Ini di sini kan rasa harusnya diganti isi. Ini diganti isi. Tambah apa, Miss? Hmm? Yang ini tetap sama ya kayak ini. Kondisinya tetap sama. Cuma disesuaikan aja variabelnya. Variabelnya yang isinya ganti jadi rasa. Boleh. Kalau gitu juga boleh. Berarti kalau rasa sama ya kayak yang punyanya Kak Nisa ini. Oke. Punyanya Sarah. Dikasih koma ya, Sarah. Login itu terus koma oke. Oke. Dicoba lagi. Oke, yang lain aman. Miss, nomor 8 Ya, kayak gimana? nomor 8. Koma false ya, Kak. Oke. Wait. Produk itu Hmm, produk and oke, wait. Nomor 8. Nah, dia di sini ada 3 kondisi ya. Dia boleh milih salah satu aja. Di sini udah inputannya. Input ini ya, sama. Nah, terus kita buat kondisinya. Ini di lowerkan dulu. Nanti boleh buat ini. Ini terus lower. Atau lowernya langsung ada di sini juga nggak apa-apa. Oke, terus kita buat kondisinya juga. Cek keinginan sama dengan tanpa gula or keinginan sama dengan tanpa lemak. Terus or lagi keinginan sama dengan tanpa gluten. Gluten. Nah, gini ya. Sampai ini. Ini nanti disesuaikan aja. Terus nanti tinggal di print ini. Tawarkan produk. Oke, wait. Punyanya Fatan tetap share screen dulu ya. Betul. Tapi
Hmm. Oke, coba di punyanya Fatan, di sini ditambahkan itu, produknya diubah ke lower, terus rasanya juga diubah ke lower. Apakah Jadi kayak gini. Hmm. Oke, nah itu. Ditambahkan di baris ketiga sama 4. Diubah ke lower. Jadi bisa true kenapa? Karena dia di sini B-nya gede. Nah, kalau kita nggak lower kan dia kan false. Meskipun sama-sama biskuit gitu ya. Oke, dicoba lagi. Oke. Yang Sarah juga ini sama ya. Ini sama ah dengannya 2 bisa kali. Kak? Bisa Kak? Oke. Udah Kasih ya. Kak. Oke, sip. Boleh dilanjutkan dulu. Yang lain aman ya. Tadi yang nomor 8 disesuaikan ya. Tapi kondisinya seperti itu. Dia pakai OR. Oke, di sini juga. Di sini dikasih N. N. Mm. Oke, nah terus rasa sama dengan 2 kali. Oke, boleh langsung dicoba dulu. Oke, terus nomor 7. Nuri sama Dira udah sampai nomor berapa? Miss, aku nomor 8 hasilnya udah true, tapi kok nggak mau kecentang ya? Coba boleh share screen dulu. Oke, yang sekarang itu dibuat inputannya dulu ya. Input, masukkan tipe dari gula-gula. Sama kayak yang ini. Terus ini. Oke, Nuri gimana? Oh, oke. Nah, di sini kalau misalnya ini tetap low, berarti di sini juga low. Ini low, ini low, ini low. Karena dia disesuaikan sama variabel yang udah di lowerkan. Ini Maaf, Miss, tadi keinginannya, kenapa? ini keinginannya ini diganti low. Ini juga sama, ini juga sama diganti low. Betul? Mm-mm. Oke, Sarah pakai input ya, jangan lupa. Oh, ini ada typo ini di sini, Nuri. Tanpa tanpa gluten. Mm. Oke, wait. Coba kita cek dulu. Tangan Aku tetap nggak mau, Miss. Oke. Oke, tanpa lemak, tanpa gula. Kemudian, hmm, apa? Dok khusus diet. Oke, oke, wait.
Udah, Masuk. Miss, maaf tadi typo ternyata Di apa tadi? di gluten. Aku tadi nulisnya. Oh, ya, ya, ya. Oke, oke, oke. Udah bisa menemukan. Oke, yang Idira aman. Oke, nah setelah Aman, Kak. itu ya, aman. Udah selesai? Sudah. Oke, wait. Nah, di situ punyanya Sarah, dia belum lengkap karena belum dikasih kondisi ya. Ditambahkan kondisi ini. Oke, sambil Kak Nisa hidupkan dulu. Teman-teman. Oke, Sarah dilanjutkan dulu. Hmm, hmm. Oke, yang Fatan kenapa nih yang ini? Yang tugas bonus terakhir. Coba Kak Nisa cek dulu ya. Hmm, hmm, Not gluten. Oke, jadi nggak ada notnya ini ya. Hmm, hmm. Oke, yang terakhir, nanti saya kirimkan referensi kodenya, nanti boleh disesuaikan ya. Ini yang soal bonus yang terakhir. Kak, Ya, ingin nanya lagi. oke, itu yang terakhir ya. Yang bintang terakhir. Mm-mm. Oke, jadi ini Anissa kirimkan referensi kodenya, disesuaikan sama itu variabel punyanya Fatan ya. Alergen tetap sama aja, nggak perlu ini variabelnya nggak harus sama kayak punyanya Kak Nisa. Jadi itu dia yang kondisi ke-8 dia nggak ada not ya. Jadi kondisinya ketika punya dia pakai or terus buat kondisi baru lagi. Is alergi yang nomor 5 dia ditambahi or ya. Di sini oke boleh disesuaikan sama yang udah kan saya kirimkan di kolom chat. Miss, ini gimana? Yang nomor 7. Nah, di nomor 2 ini dia kurang INT. INT input. Mm-mm. Oke, tuh. Mm-mm. Oke, dicoba lagi. Oke, oke, kita kembali ke materi selanjutnya dulu ya. Nanti kita lanjutkan. Benar. Oke, nah tadi kita udah belajar caranya ini ya membuat kondisi. Itu dia tergantung dari soalnya ya. Kalau misalnya kondisinya dua-duanya harus terpenuhi, dia pakai N. Terus jangan lupa kalau misalnya setara dia harus ini
Pakainya sama dengannya 2 kali. Kalau sama dengannya cuma 1 kali, dia hanya sebagai variabel. Itu ya, nggak bisa jadi kondisi. Oke, materi selanjutnya adalah, sebentar, mulai. Oke, kalau tadi kita udah mempraktekkan kondisi dengan operator pembanding. Nah, kita nanti akan belajar if else. Ini sebentar ya, agak mulai. Hmm, oke. Kondisi. Oke, nah ini tetap sama, tetap kondisinya kita punya kondisi ya dan tidak. Oke, nah, tapi nanti kita akan menggunakan if sama else. Oke, nah perintah berkondisi ini ya, pengertiannya adalah perintah yang dilakukan tergantung dari hasil suatu ekspresi logika. Jadi ketika kondisinya terpenuhi, dia akan melakukan tindakan A. Kalau misalnya tidak terpenuhi, dia akan melakukan tindakan B. Nah, di sini kan ada 2 tindakan yang berbeda ditentukan oleh ini ya, di sini ya, dia memenuhi kondisi atau tidak. Oke, kita coba ke sini. Oke, jadi nanti kita akan menggunakan if sama else. If else itu apa? Jadi if itu jika kondisinya terpenuhi. Dia akan menjalankan kode yang ada di dalamnya if. Di sini. Nah, penulisannya itu dia harus menjorok ya di sini ya. Dikasih tab 1 kali. Itu dia. Jangan lupa dikasih titik 2 di ujungnya if. Else juga sama, harus dikasih titik 2, penulisannya harus dikasih spasi. Itu. Nah, if jika kondisinya itu terpenuhi, dia akan menjalankan yang if. Tapi kalau tidak terpenuhi, dia akan menjalankan yang else. Oke, kita coba ke contoh ini. Nah, di sini ada disuruh masukkan rasanya apa yang disukai. Kalau misalnya rasanya itu vanilla, si sistemnya akan merekomendasikan disuruh cobain cheesecake. Tapi kalau misalnya dia inputannya bukan vanilla, misalnya coklat, nanti sistemnya akan merekomendasikan walnut cake gitu ya. Jadi nanti ketika berarti if rasa sama dengan vanilla, dia print outputnya ini, rasakan cheesecake kami. Else-nya itu dia akan print yang ini. Kita coba lihat ke sini. Nah, ini contoh untuk pemrogramannya, kodenya. Di sini kita input, terus di sini kondisi yang memenuhi. Kondisi yang ditentukan agar dia bisa true. Itu apa? Kita taruh di else, di if, sorry ya, di if. Di sini ketentuannya itu rasanya harus vanilla. Dia akan memenuhi. Nah, dia akan print ini. Jadi sudah tidak print true sama false, tapi kita juga akan print tindakan A sama B-nya. Nah, ini tindakan A. Jika benar, dia akan menghasilkan cheesecake. Tapi kalau kita inputannya bukan vanilla, dia akan menjalankan yang else. Yang ini. Itu. Sampai sini, oke. Coba Kak Nisa praktekkan dulu. Di sini ya, misalnya. Oke, nah di sini coba kita lihat. Ketika kita input vanilla, dia akan rasakan cheesecake kami. Kita input lagi. Ketika kita input coklat,
dia hasilnya akan yang print yang else ini. Dia akan menjalankan kode yang ada di dalamnya else. Oke, di sini misalnya, jika rasanya itu sama dengan blueberry misalnya ya. Nah, di sini berarti dia ketika Kak Nisa inputannya apa ya misalnya? Inputannya kacang, dia akan print yang apa? Coba ada yang tahu? Print yang apa? Oke, coba Fatan. Kalau Kak Nisa inputkan yang kacang, dia akan print yang apa? Halo, Fatan? Halo, Fatan? Oke, oke. Kalau di sini Kak Nisa inputkan kacang, dia akan print yang apa? Nih, kodenya yang Masakan sini. cheesecake spesial kami. Oke, coba kita tes ya di sini. Bukan. Salah, salah. Yang apa? Yang coba walnut cake kami. Mungkin. Oke, oke, betul ya. Oke, berarti sudah paham. Coba, eh, coba Nuri, kalau misalnya Kak Nisa inputkan blueberry. Eh, oke, udah ke ini ya. Inputannya di sini Kak Nisa ganti. Oke, misalnya Nuri, Kak Nisa inputkan keju. Dia akan menghasilkan apa? Mungkin cheesecake. Yang mana? Cheesecake? Iya, yang rasakan cheesecake spesial kami. Oke, coba kita print. Nah, dia kenapa? Dia karena tidak sesuai dengan kondisi ini ya. Karena Eh, rasanya harus susu gitu. Ketika di sini keju, dia akan print yang L. Oke, kita coba lagi. Oke, wait. Oke, coba sekarang Dira. Kalau misalnya di sini, misal ganti keju. Keju. Kak Nisa, inputannya keju, dia akan menghasilkan apa, Dira? oh, Kak, Gimana? keju. Yang mana? Menghasilkan apa? Hmm, Yang ini atau yang ini? yang rasakan cheesecake spesial kami. Oke, coba kita buktikan. Oke, betul ya, karena dia setara. Dia memenuhi kondisi ini. Oke, Oke. oke, kita terus coba kita ubah dia rasanya. Ya, kehabisan rasa nih. Rasa. Oke, di sini coba Sarah, kalau misalnya Kak Nisa inputkan keju, dia akan print yang mana? Coba walnut cake kami. Oke, coba kita. Oke, udah paham semua ya, berarti ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ada, Miss. Oke, aman semuanya. Oke, kita coba masuk ke sini ya. Ke yang kedua, toko roti rekomendasi. Jadi nanti kita akan pakai if sama else. Oke, boleh dilanjutkan dulu.
Miss mau tanya, Ya, gimana, Dira? Gimana? yang ini nggak bisa, nggak bisa dicentang. Hmm, Oke, Nggak bisa hijau. oke. Bisa kirimkan referensi kodenya di kolom chat. Tapi kita lanjut dulu aja ya nanti ya. Yang kedua itu kan saya kirimkan di kolom chat untuk operasinya, operasi Hmm. kondisinya. Itu yang dua ya. Oke, itu ya. Itu yang soal bintang tadi. Oke, boleh Makasih, ke Miss. yang kedua dulu. Jadi jawabannya apa? Ada yang udah betul. Udah 4 jawaban ya. Tadi pakainya if sama else. Tapi operator itu boleh. Kalau misalnya dituliskan if aja itu boleh. Terus kalau else aja ya nggak bisa. Bisanya hanya if aja. Gitu. If aja atau if else. Hmm, bisa if aja tanpa else. Hmm. Ini lanjutkan dulu. Hmm, bisa kan dia sampai gitu. Oke, nomor dua, nomor dua. Oke. Ya, yang berapa? Nomor tiga masuk ini. Oke, nanti nomor empat. Kak, Ya, siapa itu? Yang mau tanya. saya Oh, ini teh gimana, Kak?
yang ini, Ya, gimana? yang soal bintang dua kedua. Oh iya. Hmm, Oke, di situ jika butuh sampai 2 kilo. Mm-mm. Dia, hmm, dia pakainya integer aja sih dia. Dia belum yang pakai float. Yang nomor satu dia tipe datanya integer. Ah, oke, nah terus dia, nah yang pertama itu dia kurang kurang dari 2. Jadi tidak pakai sama dengan. Kita butuh sampai 2. Tapi kalau 2 kilo dia nggak termasuk yang di situ. Oh, mau pakai elif juga nggak apa-apa. Elif 2. Oke, yang betul ini ya. Hmm, hmm. Oke nih. Ini pakai elif juga nggak apa-apa ya, tetap nggak apa-apa. Udah udah pakai elif. Elif berat lebih dari sama dengan 2. N berat kurang dari sama dengan 3. Pakai 2 kondisi. Yang if berat ini yang baris kelima. Iya, betul. Tetap pakai elif nggak apa-apa. Berarti elif berat lebih dari. Mm-mm. Oke. Oke, nah, terus juga masih ada satu kondisi lagi. Dia Atau itu ya. Oh, nggak mau nongol kak pas dari centang. udah. Nah, belum. Karena dia masih kurang satu kondisi lagi. Mau pakai elif juga apa-apa. Karena di sini udah pakai elif. Bawahnya yang else itu diganti elif. Mm-mm. Nah, dia kondisinya kalau beratnya itu lebih dari 3. Elif berat. Mm-mm. Lebih dari 3. Gimana tandanya? Nah, tuh. Nggak pakai sama dengan. Karena dia 3-nya nggak termasuk. Oke. Ya, udah. Titik 2-nya jangan lupa. Kebalik. Nah, di belakangnya 3. Oke. Mm-mm. Lalu Kita langsung dicoba. Oke, yang lain gimana? Udah sampai mana? sama aja kak. Sama aja. Oke, wait. Masukkan. Udah sama. Masukkan berat dari hidangan penutup yang kamu inginkan dalam 1 kilogram dua. Udah kak. Lebih dari kendala. Oke, di sini tingkatnya dia nggak pakai titik di sini. Yang mana kak? Nah, ini dihilangin aja titiknya. Mm-mm. Oke, coba lagi. Heading. Oke, ya hanya kelebihan titik juga. Oke, yang lain udah sampai nomor berapa? Coba kan saya cek dulu. Miss, aku mau nanya. Ya, nomor berapa? Nomor 4 kok aku nggak mau ke checklist ya? Tapi perintahnya udah bisa kok. Oke, mute.
iya. Telepon nomor. Betul ya itu. Jadinya sama dengan 2 kali. Wait, wait. Nah, udah. Di sini iya. Tuh, coba dulu. Hmm, kurang kurang tanda titik. Titik duanya udah. Bentar kan. Saya cek dulu. Untuk promonya. Dia nggak pakai titik sih. Yang diskon 10% untuk kue itu dia nggak pakai titik. Terus kode promo klik. Oke, dicoba lagi. Coba. Tetap gak bisa, Miss. Nggak bisa. Nah, di sini dia nggak perlu sama dengannya 2 kali. Karena kan ini bukan kondisi, dia kan variabel. Ini, yang ini. Sama dengannya cukup 1 kali aja, karena dia sebagai variabel. Oke. Hmm, jawaban nomor. Oke, Makasih. udah ya. Oke, yang lain gimana? Oke, kalau masih ada yang bingung nomor 4, boleh share screen. Oke, kalau yang kelima, itu dibuka aja di sini. Nah, di sini. Ini udah ada ya, disesuaikan aja, dicek aja. Kurang dari 500. Nah, di sini kurang dari sama dengan. Dihapus saja. Terus yang lainnya dicocokkan sama yang di sini. Oke, udah sesuai. Ini juga udah sesuai. Udah, gitu aja langsung dijalankan aja. Miss, yang nomor 4 gimana? Oke, boleh share screen dulu. Stop share dulu. Hmm, Nomor 4. Nah, di sini dia, kalau misalnya dia jawab ya, dia akan kasih diskon 40%. Jadi di sini diganti apa operatornya? Kalau setara atau sama dengan, berarti itu kan artinya tidak sama dengan. Berarti diganti sama dengan. Oke, dicoba lagi. Miss punya aku entang. Oke, boleh share screen dulu. Makasih, Miss. Oke, sama-sama. Oke, nah di sini perintahnya coba dibuka lagi, di stop dulu. Di scroll ke bawah, dia ada petunjuknya. Nah, coba dibuka dulu. Oke, nah disesuaikan sama ini. Udah sama belum itu? Coba disesuaikan. Oke. Nah, coba lainnya dicek. Udah betul. Terus dijalankan lagi. Oke. Itu ya, jadi nanti
Kan ada petunjuk-petunjuknya. Oke, nah sekarang juga itu betul Makasih, Miss. Nah, dia kurang. Oke, dia kurang apa di sini? Di ujungnya if dia harus ada titik duanya. Hmm. Oke, nah terus if itu kan bahasa Indonesianya jika ya. Nah, kalau masih ada jika, dia nggak akan dikenali oleh kode. Dia harus pakai kode if yang jika di baris ke-6. Nah, itu diganti if. Oke, boleh. Coba dulu. Let input baris ke-4. Ya, udah bisa. Mm-mm. Oke, udah bisa ya. Oke. Kita tutup dulu. Oke, nanti kalau bingung pasti ada petunjuknya nanti. Nah, di situ diinputkan dulu ya, sama ya. Input, masukkan tinggi. Nah, kalau diingat kalau dia inputannya angka, berarti ditambahkan integer. INT. Oke, boleh. Boleh share screen semuanya. Nanti kalau ada yang langsung, misalnya belum ini ya, belum bisa hijau, nanti biar Kak Nisa langsung tahu. Oke, boleh share screen semuanya. Oke, yang soal ini. Oke, nanti. Mm-mm. Nah, dia pakai if. Oke, jadi itu yang itu ya. Mm-mm. Yang ke-6 ya itu ya. Oke, yang ke-6 dia boleh kalau buat variabel dulu untuk menghitung selisih tinggi sama beratnya. Oke, wait. Ini saya share screen dulu. Karena di sini bebas ya ini ya. Kalau misalnya tinggi sama beratnya mau dimasukkan ke sini juga boleh. Gitu. Ini ya, ini aja. Dalam kurung tinggi kurangi berat. Ini juga boleh. Nah, nanti ketika if dia akan ini ya, misalnya saya spotlight dulu. Oke, udah ya. Nah, di sini, ini boleh kayak gini, atau mau buat variabel baru untuk menghitung ini juga boleh. Nah, di sini, kalau misalnya lebih dari 100, dia akan merekomendasikan ini ya, beratmu baik, mungkin kerasan dengan krim. Nih, nah, nanti kalau else, dia akan print, di sini print, di sini else, dia akan print yang ini, cobalah mouse baby. Kayak gitu ya.
Udah bisa semua nomor 6. Miss, ini bad input. Ini coba kita lihat dulu. Dilanjutkan dulu, ditambahkan print. Printnya dilengkapi ya. Dia kalau misalnya betul, dia print yang dibuka lagi soalnya. Hmm. Nah, dia akan print itu beratmu beratmu baik. Mm-mm. Ya, terus kalau misalnya punya teman-teman yang lain yang belum bisa hitung, udah bisa hijau, coba dulu. Mm-mm. Jangan lupa pakai tanda petik ya. Kalau masih ada yang ini nomor 6 ya, atau nomor 7 kalau udah ada yang mengerjakan tapi masih ada error, nanti langsung set screen aja. Oke, ini else-nya sejajar sama if ya, Sarah. Langsung, tuh. Oke, nah kalau else dia print yang bawahnya tadi, ya dilengkapi dulu printnya. Print yang cobalah mau beri. Kalau yang udah selesai boleh, kalau mau mengerjakan yang tugas bonus juga boleh. Yang nomor 7 gimana, Miss? Oke, boleh. Share screen dulu. Oke, di sini ada ini ya. Nomor 7. Sama, tetap sama tadi. Input dulu. Terus dia kalau umurnya kurang dari ini ya, di bawah 30 dia akan ini merekomendasikan itu. Langsung aja. Kalau if kurang dari 30 dia akan ini ya, print yang ini. Kalau misalnya di atas atau else,
dia akan print yang ini. Nah, karena dia cukup ada dua kondisi aja, dia pakai if sama else. Ya. Ini pakai integer nggak, Kak? Ya, tetap pakai integer. Karena dia inputannya numerik ya, angka. Terus, Miss, oke, yang ini gimana? string. Nah, di sini dia belum dikasih integer sama integer di tinggi sama beratnya. Yang atas, yang di input. Di baris 1 sama 2. Dia ditambahkan integer. Mm, Oke. Itu juga integer. Ini dicoba lagi. Oke, di sini dia dikasih ini ya, spasi ya. Sebelum mungkin ini dikasih spasi. Mm. Ini juga sebelum tidak ini. Ya, di stop dulu. Mm. Oke, coba lagi. Thank Ya, you, udah Miss. bisa ya. Oke. Udah sampai. Nah, udah sampai nomor berapa? Oke, untuk yang nomor 7 ini ya. eh, Bisa kopikan di kolom chat, nanti diubah aja variabelnya, tapi yang paling penting adalah kondisinya ya, dia harus sama. Kayak yang diminta di soal. Oke. Oke. Udah jam 10, 10.30 ya. Udah habis waktunya kita. Nanti kalau belum ada yang belum selesai, boleh dilanjutkan ketika punya waktu luang gitu, nggak apa-apa. Nanti buat belajar nanti seperti biasa. Kalau ada yang mau ditanyakan juga boleh ya lewat PC Kak Nisa atau di grup juga nggak apa-apa. Kalau misalnya nanti Nisa slow rest, nanti tetap kan bisa bales kok. Tapi biasanya kalau Kak Nisa pas ngajar kelas lain juga itu memang ini nggak buka handphone gitu ya, buka WhatsApp gitu. Oke, nanti boleh dilanjutkan. Kita stop share dulu. Itu nanti ada referensi kode yang untuk nomor 7 udah kan bisa kirim di kolom chat, nanti diganti aja variabel-variabelnya gitu. Oke, sebelum kita akhiri ada yang mau ditanyakan dulu? Kita coba review sedikit. Tadi kita udah belajar ini ya, belajar perintah kondisi. Dia dilakukan, oke, wait. Oke, dia dilakukan untuk menentukan ya suatu keputusan. Kalau misalnya ke kondisinya itu terpenuhi, dia akan melakukan tindakan apa. Kalau misalnya tidak terpenuhi, dia akan melakukan tindakan apa gitu. Nah, dalam eh, kode pemrograman dan di Python itu dia pakainya if sama else. If itu jika kondisinya benar.
itu atau terpenuhi, dia akan menjalankan kode yang ada di dalamnya if. Kalau misalnya kondisinya itu tidak terpenuhi, dia akan menjalankan yang else. Itu ya, terus penulisannya if sama else tadi, perintah yang di dalamnya harus menjorok gitu ya. Dikasih spasi atau tab. Oke, sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada, Miss. Oke, nggak ada. Kita boleh foto satu kali untuk dokumentasi. Boleh stop share dulu, Sarah. Oke, on cam semua yuk. Oke, Nuri mana nih? Udah, Fatan udah masang gaya ya. Oke, Nuri mana ini? Bisa on cam, Nuri?